Assalamualaikum. Bentar ya. Kita mau Maya. ah, 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 ah. Shit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, Mang Amsi ya? Ada Kak. Ada ya? Oke, alhamdulillah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Hari ini kita eh, akan IG live ya bersama dengan salah satu founder dari Syariah Saham, ya komunitas Syariah Saham, yaitu Mang Amsi. Ya itu panggilannya ya Mang Amsi ya. Sebenarnya namanya Mang Absep ya. Betul, Kak Indra ya ini. Halo. Halo, ya Suara suara saya, saya suara saya terdengar jelas. jelas? Ada Kak. Jelas, 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 Hmm. jelas, jelas. Oke. Oke, suara saya juga jelas ya? Ya. Ada Kak. Oke. Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, ada sekitar 12 orang yang menonton dan akan bertambah insya Allah ke depannya. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita IG Live bersama dengan Mang Amsi, salah satu founder dari komunitas Syariah Saham. Mang Amsi, apa kabarnya Mang Amsi? Alhamdulillah Kang, sehat semua. Sehat semua ya. Oke, mudah-mudahan juga teman-teman di sini yang menonton juga turut sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Mang Amsi, ini kita nih hari ini kita bakal ngebahas tentang trading saham nih Mang Amsi nih. Ya mungkin Mang Amsi udah lebih berpengalaman ya di pasar modal, terutama di pasar modal syariah nih. Ya, saya sedikit juga baca biografinya Mang Amsi nih, dulu sempat jadi ini pengajar ya di ini, dan sempat udah mulai apa namanya investasi saham dan mengalami kerugian ya Mang Amsi ya yang cukup besar ya Betul. di pasar modal. Iya, nah ini sekarang kita mau mengedukasi teman-teman nih Mang Amsi ini terkait dengan pasar modal syariah nih. Kalau kalau orang-orang nih biasanya yang awam-awam gitu ya, kalau mau eh, apa sih namanya dengar kata trading tuh udah agak kayak agak jijik gitu ya dengan kata-kata trading ya, takutnya ntar ditipu lah atau ntar takutnya penipuan dan lain-lain gitu ya Mang Amsi. Nah, makanya hari ini kita eh, mendatangkan Mang Amsi nih untuk memberikan pencerahan nih gitu terkait dengan trading di saham tuh prinsip syariah nggak sih sebenarnya gitu Mang Amsi. Oke, Oke. mungkin Mang Amsi bisa bisa perkenalkan dulu atau mungkin di sini udah pada kenal ya sama Mang Amsi ya. Syariah syariah saham itu apa Mang Amsi? Komunitasnya monggo Mang Amsi. Oke, ini dengan Kak Indra ya atau? Iya betul, saya Indra. Oke. Betul, salam kenal Kak. Saya dulu Salam kenal kenal Mang Provindo Amsi. itu Mas Dimas kalau tidak salah ya. Sekarang masih di Provindo atau Oh sudah? iya, Dimas, kemudian Kang Bagus juga yang dari Sukabumi ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Provindo Sekuritas. Jangan lupa follow IG-nya.
Kopindo Sekuritas. Dan kami dari Syariah Saham mendapat kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Sebenarnya ya kalau bicara tentang trading saham atau jual beli saham ya, terutama yang saham syariah, kita sebagai orang awam atau saya sebagai orang awam itu tidak dipusingkan gitu dengan aturan-aturan yang ada, karena memang di kita sudah secara infrastruktur, secara regulasi itu sudah dimanjakan lah istilahnya seperti itu ya Kak. Jadi sudah ada fatwanya, ada undang-undangnya, ada peraturan OJK-nya. Yang perlu dilakukan teman-teman ya tinggal aktivasi kemudian transaksi ya. Seperti itu. Kalau disebutkan tadi saya sehari-hari ya seperti ini ya Kak. Jadi ini saya di laboratorium komputernya MAN 3 Cianjur. Jadi saya masih guru, sampai hari ini saya guru, karena guru itu profesi yang paling serakah begitu ya, serakah dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena hanya guru dan semua orang bisa jadi guru ya, minimal buat dirinya, buat keluarganya gitu. Nah kalau saya memang profesinya guru, dan guru ini kan bisa dapat 3 amal sekaligus ya. Kalau ikhlas gitu. Pertama sedekah jariah ilmu, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa murid yang soleh gitu. Jadi semuanya dapat tuh. Amal yang tidak terputus tuh guru bisa dapat kalau dengan catatan ya gurunya ikhlas gitu. Kemudian tentang komunitas syariah saham, landasannya atau latar belakangnya justru memang karena ingin berbagi terkait tentang saham syariah, kemudian dari sisi investasi ataupun tradingnya. Karena kebetulan ketika syariah saham itu muncul, tingkat literasi di kita masih sangat-sangat rendah begitu. 2014, 2015 itu bahkan jumlah investor saham syariah belum nyampe 5.000 orang. Belum nyampe 5.000 orang. Dan sekarang kan sudah nembus 120-an ribu ya. Jadi dalam waktu sekitar 7 tahun itu sudah ribuan persen mungkin ya. Sudah berapa kali lipat, 120.000 dibagi 5.000, sekitar 24 kali lipat pertumbuhannya. Jauh melebihi investor yang konvensional sebenarnya dari sisi pertumbuhan. Tapi kalau dari sisi jumlah memang masih sangat sedikit ya. Bandingannya kan baru 120.000 dari ratusan juta orang Indonesia. Tapi itu adalah sebuah progres atau pertumbuhan yang signifikan juga. Nah, kalau ditanya apakah trading ini sesuai syariah, mungkin saya bisa menggarisbawahinya dalam 2 hal ya. Trading saham atau investasi ataupun berdagang saham itu bisa bisa dibolehkan secara syariah ketika memenuhi 2 hal. Yang pertama dari sisi objek transaksinya, yang kedua dari sisi mekanisme transaksinya. Secara umum seperti itu ya teman-teman. Objek transaksi berarti efek atau surat berharga yang kita perjualbelikannya itu benar-benar sudah dibolehkan secara fatwa. Gitu. Misalnya saham syariah, reksadana syariah atau sukuk. Ya. Sukuk. Ya. Nah, kemudian yang kedua mekanismenya. Kalau mekanismenya berarti cara bertransaksinya. Cara bertransaksi yang syariah misalnya salah satunya tidak boleh menggunakan utang margin. Kenapa? Karena utang margin ini berbasis bunga, ada bunga yang harus dibebankan kepada yang minjem, dan ada yang harus dibayar. Dan itu kan tergolong tidak dibolehkan, difatwakan riba seperti itu. Jadi dari sisi mekanismenya tidak boleh karena ada margin. Kemudian tidak boleh juga short trade. Short trading itu, short sell maksud saya. Short sell itu bukan berarti jual beli dalam waktu yang pendek ya teman-teman. Harus dibedakan istilahnya. Short sell itu adalah ketika kita menjual barang yang belum kita punya. Artinya kita pinjam dari sekuritas. Dan itu ada beban bunga, di situ juga nggak boleh. Tapi kalau kita menjual misalnya jam 9, maksudnya membeli jam 9, kemudian dijual jam 9.30 itu boleh. Namanya bukan short sell, namanya itu short trade gitu. Dagang dalam waktu yang singkat. Dagang dalam waktu yang singkat. Mungkin itu pengantarnya dulu Kang Indra ya. Oke, ya tadi itu gambaran umum ya terkait dengan trading saham gitu. Sebenarnya boleh apa enggak gitu? Karena pengalaman nih Kang ya, pengalaman waktu saya masih mahasiswa gitu. Itu saya nggak tahu karena mungkin masih mahasiswa baru atau gimana ya. Jadi
pemikirannya tuh masih belum terbuka untuk investasi, apalagi di saham gitu ya. Yang kita tahu barangnya nggak kelihatan kan gitu kan. Kita main beli via aplikasi, terus harga naik kita untung, nah itu kita nggak kelihatan tuh jual beli barangnya mana gitu, barangnya nggak ada gitu kan. Nah bagi sebagian orang yang atau sebagian mahasiswa yang memang mereka eh, saklek dengan aturan-aturan maisir, goror dan lain-lain, itu mereka masih sedikit meragukan tuh Kang gitu. Saya juga sebenarnya bingung untuk menjelaskannya seperti apa, karena dulu itu saya juga sering apa namanya, saya kan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah ya kan, di Fakultas Ekonomi kebetulan gitu kan, dan memang saya terjunnya di syariah gitu kan, di saham syariah gitu. Terus ada temen juga yang memang melihat itu tuh seperti ya jijik gitu. Kenapa? Karena oh itu goror gitu, oh itu judi ya segala macam gitu kan. Nah ini yang harus kita buka kan untuk teman-teman yang masih skeptis lah. Kalau saya bahasanya skeptis terhadap saham-saham yang syariah. Gitu. Nah jadi intinya tadi seperti yang udah dijawab ya sama Mang Amsi, semuanya sesuai dengan prinsip yang diperbolehkan ya untuk trading ya. Artinya short trade pun boleh ya Kang. Nah, berbicara tentang short trade nih, ada hal yang menarik. Saya ingat waktu itu dosen saya bertanya sama saya terkait dengan short trade ini. Gitu ya. Beliau bertanya seperti ini kan, gimana landasan hukumnya kalau kita beli saham hari ini, lalu kemudian saham itu besok harganya naik berpuluh-puluh persen, sedangkan secara lini bisnisnya itu biasa-biasa aja tuh Mang. Nah itu gimana tuh Mang untuk penjelasannya? Saya agak sedikit bingung juga waktu itu untuk menjelaskan ke dosen saya itu. Enggak kan? Oke, kita kembalikan lagi ke yang tadi kalau saya gitu. Selama sahamnya syariah, gitu ya. Ini juga kriteria syariah kan masih banyak yang mendebat juga gitu. Jadi kalau bagi saya yang namanya hukum fikih itu kan sifatnya konsensus ya, ijtimai gitu, apa namanya? Ijma'i gitu. Hasil ijtihad yang kolektif. Dan orang kalau punya ijtihad yang sendiri fardiyah atau yang sendiri-sendiri pun boleh-boleh saja gitu. Selama dia memang kompeten di bidang itu. Jadi saya selalu mengatakan ada fatwa dewan, ada fatwa dewean gitu. Fatwa dewan itu banyakan, fatwa dewean itu sendirian gitu. Ya silahkan itu masing-masing punya hak ya. Tapi ada otoritas keilmuannya. Nah, ketika saya percaya dengan katakanlah fatwa MUI, ya, berarti kita meyakini bahwa saham itu boleh. Nah, kalau sudah boleh berarti objek transaksinya boleh, itu satu. Nah, yang ditanyakan oleh dosen tadi itu terkait dengan mekanisme transaksi. Dan secara mekanisme transaksi, yang namanya jual beli saham atau dagang saham itu prinsipnya qabad hukmi. Gitu. Jadi memang barangnya katakanlah itu kan secara fisiknya tidak kelihatan ya. Tapi secara transaksinya itu ada. Dan itu bukti kepemilikan. Kita kembalikan lagi ke definisi awal. Saham itu bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Dan yang namanya harga naik turun, itu bukan berdasarkan, tidak selalu berdasarkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Yang namanya harga naik turun, itu mekanisme pasar. Mekanisme pasar antara penjual dan pembeli di bursa itu sendiri. Kita ambil ilustrasi misalnya. Ketika seseorang jual beli cabai merah, gitu. Beli di pagi ini, dia beli katakanlah di harga 100.000 per kilogram. Kemudian siang harinya cabainya naik 120.000. Pertanyaan saya, apakah boleh dijual? Boleh. Boleh dong. Kenapa? Karena sekarang premnya begini orang-orang itu. Kalau cuma sehari nggak boleh dijual. Cabai nggak sampai sehari Pak. Kalau lewat sehari layu cabainya. Gitu, itu satu. Yang kedua, apakah ketika harganya naik itu karena bisnis cabai lagi bagus?
karena perdagangan bisnis budidaya cabai sedang baik-baik saja, belum tentu. Boleh jadi karena kelangkaan di pasar justru. Scarcity kalau bahasa ekonominya kan. Jadi istilahnya kenaikan atau penurunan harga itu bukan karena bisnisnya saja, ya, tapi lebih kepada bagaimana mekanisme penjual pembeli saat itu. Jadi kita tidak bisa mengatur atau menyesuaikan kondisi bisnis dengan apa yang kita miliki. Tapi apa yang kita miliki bisa kita sesuaikan kapan beli dan jualnya. Jadi kita fokusnya gini aja Kang Indra. Kalau saya ya, sahamnya itu milik saya. Semenit setelah itu hak-hak saya. Mau dijual sekarang, mau dijual besok, mau dijual tahun depan, itu milik saya kok. Sudah dimiliki oleh saya. Kabad hukminya milik saya. Adapun holding periodnya atau lama menyimpannya, lama memegangnya, itu suka-suka saya. Yang penting sahamnya sudah milik saya. Sudah atas nama saya. Dalam administrasinya sudah milik saya. Ketika sudah milik saya, mau dijual semenit kemudian juga boleh. Mau dijual besok juga boleh. Jadi, Fatwa nomor 80 tahun 2011, di situ sudah eksplisit menyatakan bahwa saham yang sudah dimiliki boleh dijual kembali. Meskipun penyelesaian transaksi secara administratif membutuhkan beberapa hari. Dulu T+3, sekarang T+2. Itu administratif. Tapi secara pemilikan itu milik kita. Sudah milik kita secara kabad hukmi. Karena kita sudah pesan dan nomor serinya atau katakanlah nomor registernya itu unik, berbeda dengan yang lain. Ketika kita transaksinya match satu sama lain, itu nomor kode referensinya pasti berbeda dengan transaksi setelahnya atau sebelumnya. Berarti itu unik, sudah pesanan kita. Gak boleh oleh sekuritas dijual ke yang lain tanpa izin kita. Jadi sebenarnya tidak ada prinsip yang dilanggar. Sekali lagi teman-teman, yang terpenting saham itu sudah milik kita, kita boleh jual kapan saja. Nah terus pertanyaan berikutnya, kalau gitu goror dong Mang. Kalau gitu goror dong, ada spekulasi di situ. Kalau teman-teman beli saham cuman kode doang, itu goror namanya. Tapi ketika saya beli saham ABCD, saya tahu saham itu adalah saham di bidang telekomunikasi, kemudian diperdagangkan di harga sekian, kemudian kinerjanya di semester ini naik labanya sekian, itu sudah tidak goror lagi. Kenapa? Karena kita mengenali apa yang kita perjualbelikan. Kalaupun ada goror, golongannya goror yasir lah. Gitu. Bukan goror yang berat. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah meminimalisir bahkan menghilangkan kegororan dari objek transaksi itu dengan mengetahui objek yang kita perjualbelikan. Jadi kalau saya itu paling suka ditantang sama orang yang mengatakan, Mang ini riba, Mang ini goror. Terus saya balik, riba itu apa, goror itu apa. Kalau belum bisa mendefinisikan, jangan judge orang untuk mengenali. Sama dengan saham itu judi. Saham itu judi Mang. Oke, judi itu apa? Dia nggak bisa jawab. Jangan dulu nyebut saham judi kalau belum bisa mendefinisikan judi itu apa. Belum mendefinisikan sendiri judi itu apa. Gitu. Jadi kadang kita ini orangnya mau simple saja tapi memang nggak mau belajar gitu. Pokoknya judi. Nah, kalau sudah pokoknya berarti udah nggak mau belajar. Karena dari sudut modal aja udah beda. Judi itu zero sum game gitu. Saya sama Kang Indra misalnya tebak-tebakan gitu kan. Liverpool MU menang mana gitu kan. Kalau menang Liverpool saya 1 juta, kalau Kang Indra 1 juta. Digabungkan 2 juta kan. Kemudian Liverpoolnya menang, Kang Indra bayar ke saya dong 1 juta. Tapi penjumlahan antara yang menang dan yang kalah, saya dapat 1 juta, gitu ya. Tapi yang lawan saya minus 1 juta. Jadi 1 juta minus 1 juta 0. Nah itu zero sum game, itu judi. Pertanyaan berikutnya, apakah saham itu judi? Saham itu jual beli. Terus ada yang ngomong lagi, Mang, kan bukankah saham itu kita dapat untung dari yang jual rugi? Salah besar banget itu. Boleh jadi kita menjual, yang membeli itu untungnya lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena dia menjual di harga yang lebih tinggi dari yang dia beli. Gitu. Contoh misalnya gini, saya beli saham BRIS ya. Misalnya gitu, bukan rekomendasi ya teman-teman. Saya beli saham BRIS di 500. Misalnya, saya jual di 1000. Pertanyaannya, yang membeli di 1000 apakah rugi? Belum tentu, karena dia jual bisa di 2000, di 3000 juga pernah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa soal kita untung saham itu dari kerugian orang lain, kita menzalimi orang, itu yang nggak paham saham.
gitu. Bahkan yang membeli yang di harga tinggi pun masih bisa lebih untung daripada yang kita di harga bawah, karena dia sanggup menyimpan lebih lama, harganya lebih tinggi lagi daripada yang kita jual tadi gitu. Gitu Kang. Seperti itu. Oke, wah cukup jelas nih ya. Jadi teman-teman di sini yang masih menganggap saham itu judi, coba jelaskan judi itu apa. Iya, gitu aja. Nah, yang masih ya semoga aja teman saya ngelihat nih Kang yang waktu itu bertanya saham itu goror katanya gitu ya. Coba jelasin goror itu apa gitu. Iya. Nah, berbicara tentang goror nih Kang ya. Goror itu kan sesuatu hal yang masih belum jelas ya gitu kan. Kalau kalau kata teman saya sih dia bilangnya nggak jelasnya dari segi harganya kan, bukan dari segi barang yang diperjualbelikan. Nah kalau di saham itu kan kalau kita beli kita belum tahu pasti nih itu harganya naik apa turun nih Kang, walaupun kita udah memakai yang namanya analisis. Nah pandangan dari Bang Ams itu gimana tuh terkait dengan hal itu? Saya balikan aja ke bisnis. Apakah ada yang menjamin bisnis kita untung terus? Apakah ada Nggak yang bisa ada. menjamin dagangan kita laku terus? Atau bahkan nggak laku sama sekali, boncos terus? Kalau saya kebalikannya ke Al-Quran lagi gitu ya. Wama tadri nafsun maza taksibu goda. Surah Luqman nomor 31 ayat 34. Saya sebenarnya jarang mengutip ayat ya. Karena kalau mengutip ayat kan orang bilang, wah gak, kalau udah pakai ayat gak bisa mah. Ya, kalau saya kan trader syariah lah. Saya harus pakai sumbernya ya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan pendapat ulama gitu. Saya nggak bisa kalau tanpa Tuh. ayat. Jadi ketika di surah Luqman itu dikatakan seperti itu kan, apa? Wa ma tadri nafsun maza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut gitu. Ada dua hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Pertama, besok usahanya untung atau rugi, itu satu. Yang kedua, di dunia, di tanah mana dia akan meninggal. Jadi dua hal yang sifatnya itu bukankah itu spekulatif juga. Nah kalau misalnya nggak boleh spekulasi, hidup kita penuh spekulasi gitu. Kita nggak pernah tahu kapan meninggal gitu. Kemudian di mana meninggalnya. Besok apakah jualan tomat saya laku atau tidak. Emang ada yang bisa memastikan? Kalau ada yang sudah bisa memastikan, boleh jadi itu investasi bodong. Gitu. Justru yang membedakan antara yang bodong dengan yang asli itu, karena yang asli nggak pernah menjanjikan imbal pasti. Kalau yang menjanjikan untung pasti, biasanya pasti buntung. Kenapa? Karena itu di luar nature bisnis. Dan saham itu underlyingnya adalah perusahaan yang notabene menjalankan bisnis, run the business. Bisnis itu sifatnya tidak menentu, fluktuatif, tergantung kondisi. Bahkan misalnya ketika kondisinya sedang naik pun, atau industrinya sedang naik daun pun, kalau manajemennya nggak bisa, tetap aja rugi. Banyak faktor yang membuat perusahaan tersebut tidak bisa menentukan, tidak bisa hanya berencana aja, atau misalnya memprediksi aja, memproyeksi ke depan kayaknya akan sekian. Berapa banyak perusahaan yang proyeksinya meleset ketika terkonfirmasi pandemi 2020. Itu bukti Banyak. bahwa yang namanya tidak bisa memastikan itu real, nyata adanya. Maka yang terpenting yang harus kita miliki adalah meminimalisir goror tersebut. Goror itu ada, tapi kita hanya bisa meminimalisir gorornya. Kecuali kalau memang benar-benar misalnya gitu ya, kita nggak boleh misalnya menjual udara menjual angin. Nggak boleh itu, karena susah ditakarnya. Atau misalnya menjual ikan di laut gitu. Susah ngitungnya, itu goror namanya. Tapi kan jual beli saham jelas, jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian mekanisme pasarnya selalu ada gitu ya. Jadi teman-teman, dan kembali ke profil risiko. Jadi kalau teman-teman memang tidak sanggup di saham, jangan lantas mengharamkan saham. Haramkanlah diri Anda masuk saham. Gitu. Jadi kalau misalnya diri kita nggak cukup kuat untuk menanggung fluktuasinya saham, jangan haramkan sahamnya. Haramkanlah diri Anda masuk di pasar saham, karena nanti akan menjadi sesuatu yang menzalimi dan akhirnya memadaratkan kita. Sesuatu yang memadaratkan kita itu dosa.
La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Al-Baqarah 187 kalau nggak salah. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Ya kalau misalnya masuk saham karena akhirnya jadi membuat kehancuran, dosanya bukan karena sahamnya. Dosanya karena tidak cocok antara risiko dan rezekinya. Maka saya selalu mengatakan, kenal risiko, kanal rezeki gitu. Mengenali profil risiko itu kanal rezeki, saluran rezeki. Jadi kalau kita memang cocoknya di deposito sama sukuk, ya di situ aja, nggak usah sentuh saham. Karena kalau kita sentuh saham, nanti akhirnya menyalahkan saham, padahal saham nggak salah gitu. Yang salah adalah mindset kita tentang saham. Itu mungkin Indra. Iya betul. Jadi memang balik lagi ke mindset nih Mang ya. Balik lagi ke Betul. mindset karena orang yang sebenarnya dia ya belum tahu banget gitu ya terkait dengan saham, udah speak up banyak gitu dia terkait dengan saham. Akhirnya ya yang paling disayangkan adalah dia mempengaruhi orang-orang yang memang belum terpengaruhi itu kan. Jadi nah itu tuh sulit tuh. Ya jadi orang-orang yang gak yang harusnya dia mengharamkan dirinya masuk di pasar saham, dia mengharamkan orang lain juga gitu untuk masuk ke pasar saham gitu kan. Padahal mindset keduanya udah berbeda gitu. Itu yang jadi satu masalah sih. Ya itu pengalaman saya gitu ya. Nah, Kang, terkait dengan goror tadi saya masih agak sedikit penasaran. Ya, kalau Mang Amsi bilang tadi goror itu boleh ada gitu, asalkan kita meminimalisirnya gitu. Nah, emang harusnya di kita sebagai apa namanya yang menganut prinsip syariat Islam itu, apakah goror itu diperbolehkan ada walaupun sedikit atau memang harusnya tuh nggak ada sama sekali kan? Tergantung mazhab fikihnya. Mau fikih yang dikit-dikit haram atau mau fikih yang santai kayak saya. Jadi jadi kalau fikih yang dikit-dikit haram ya saham haram gitu, asuransi haram, deposito haram, pokoknya nggak ada yang halal lah. Semua haram. PT juga haram. Tapi uniknya beliau bikin PT misalnya. Enggak. Jadi gini, ada yang suka mengharamkan sesuatu tapi akhirnya beliau juga ikut di situ. Jadi bagi saya bagi saya yang terpenting adalah tergantung persepsi apa yang tergantung metodologi fikih yang digunakan. Kalau saya mungkin menggunakan fikih yang digunakan banyak orang di Indonesia aja gitu ya. MUI lah seperti itu. Dan di situ misalnya di gharar itu ada, saya takut salah nyebut ya, karena kalau yang sifatnya teknis saya harus baca dulu. Tapi setidaknya gharar itu ada gharar yasir. Gharar yasir itu gharar yang ringan dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita tidak bisa terlepas dari itu. Seperti itu ya. Saya lupa contohnya apa. Pokoknya boleh dicari di istilah fikih ada gharar yasir, ada gharar mutawasid atau apa istilahnya, ada gharar ringan, sedang, gharar berat. Yang nggak boleh itu gharar sedang dan berat kalau tidak salah. Tapi gharar yasir itu ya masih ditoleransi. Begitu karena apa? Karena tadi ya. Karena gini, saya punya prinsip kaidah usul fikih yang mungkin yang orang yang menggunakan sedikit-sedikit haram itu ya, dikit-dikit haram itu mungkin nggak masuk kaidah ini gitu. Karena ini kaidahnya usul fikih. Karena mereka pun nggak tahu belajar usul fikih atau tidak, atau bahkan haram usul fikihnya juga, kan bingung juga saya ya, kalau nyebut gitu. Kalau ilmunya sudah diharamin ya susah juga nanti saya ngomong. Jadi kalau saya sudah berhenti, kalau sudah mengharamkan ilmunya ya saya sudah berhenti, gak usah ngomong gitu. Karena diomongin sampai akhirat pun nggak akan ngerti ya. Jadi di kaidah usul fikih ada yang mengatakan begini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya jangan ditinya. Kita belum bisa ideal, termasuk dalam kriteria saham syariah. Tapi jangan sampai mengharamkan saham syariah secara 100%. Karena ada juga beberapa emiten yang sudah syariah. Minimal yang sudah dinyatakan sebagai emiten syariah. Gitu. Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Dubai, Panin Dubai Syariah Bank, sama satu lagi asuransi Jasa Mitra Abadi Syariah. Jadi sudah ada sebenarnya. Gitu. Tidak bisa lantas kita menyebut, pokoknya semuanya haram. Itu berarti orang yang nggak bijak, menurut saya gitu ya. Kemudian yang kedua, al-hukmu yadur ma'illah wujudan wa adaman. Ini ngomongnya ngebahas usul fikih aja ya. Ngomongin trading tapi ngebahas usul fikih.
Jadi Iya. apa namanya, hukum itu berjalan sesuai dengan ilahnya, dengan penyebabnya atau alasannya, bukan dengan zatnya. Kecuali yang sudah diharamkan. Contoh, kita menggunakan pisau ya. Di pagi hari kita Idul Adha dan menyembelih kurban pakai golok gitu. Goloknya kita golok itu jadi ikut mendapat pahala gitu. Kita menggunakan golok itu mendapat pahala karena menyembelih hewan kurban gitu. Tapi ketika sore harinya nauzubillah orang tersebut menusuk korban dengan golok yang sama, maka dia goloknya itu perilaku dia dengan golok itu menjadi sesuatu yang haram, tidak dibolehkan, bahkan dosa besar. Apa pertanyaannya, apakah goloknya haram? Bukan goloknya yang menjadikan golok itu haram, tapi perilaku terhadap golok tersebut. Begitu. Ya, jadi istilahnya sama dengan ayam lah. Ayam disembelih dimakan ya itu kan mubah. Tapi ayam disabung, diadukan, itu jadi haram. Perilakunya sabung ayamnya bukan ayamnya. Misalnya ayam aduan gitu. Kok ini ayamnya haram? Kenapa? Karena suka diadu. Ayam tetap halal kok. Yang menjadikan haram itu ngadu ayamnya gitu. Sama dengan saham. Wah, Mang, masa saham ini digoreng bandar, tanda kutip ya. Masa saham syariah digoreng bandar? Terus saya jawab, sahamnya tetap syariah. Yang nggak syariah perilaku bandarnya. Gitu. Jadi kadang orang nggak bisa membedakan mana yang disebut objek, mana yang disebut mekanisme, mana yang disebut dengan zat, mana yang disebut dengan ilah kalau dalam konteks hukum seperti itu. Jadi dicampur adukan, gitu. Karena dicampur adukan jadi akhirnya nggak jelas gitu. Jadi pokoknya haram, kan seperti itu. Intinya kalau bagi saya perlu kita memahami sesuatu itu secara komprehensif dan tidak mudah menyalahkan orang karena boleh jadi orang tersebut memiliki prinsip seperti itu juga mungkin karena dia baca dan juga meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Berarti memang kita harus tahu konsepnya dulu ya secara komprehensif gitu kan. Tidak kita tahu ya bedanya objek dengan mekanisme itu kita harus tahu ya bedanya itu ya. Dan apa yang kita tuju ke sana masuknya di objek atau masuknya di mekanisme gitu ya kira-kira ya Bang ya. Iya, betul. Oke, menarik nih, sama kayak misalkan yang bilang saham itu judi gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya itu perdagangan saham gitu kan. Berarti yang memperlakukan bursa saham itu seperti judi itu yang salah ya kan berarti ya. Iya. Tergantung niatnya kan. Niat dia mau bertaruh atau mau berdagang. Maka saya selalu menghindari, bahkan dari kata-kata pun pilihan diksi kata itu memang berpengaruh gitu. Saya menghindari kata-kata bandar sebenarnya. Maka di grup Syariah Saham itu nggak boleh ngomongin bandar. Ganti aja market maker atau misalnya big money gitu. Kenapa? Karena membentuk mindset gitu. Kalau mindset bandar berarti kita sedang berjudi nih gitu, bertaruh nih gitu. Padahal ya itu cuma mekanisme pasar ya, pelaku pasar yang besar uangnya gitu. Ya, jadi kita mindsetnya berbeda lah. Kalau misalnya di awal kita sudah menyebut ini berdagang saham, ini objeknya adalah saham yang dibolehkan, ini saham yang tidak dibolehkan dibeli. Kemudian kita membeli menjualnya sesuai dengan kaidah syariah, tidak pakai utang margin, tidak menzalimi orang, tidak mempom-pom orang. Ya, kita tetap halal gitu. Kita tetap dibolehkan. Seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya, udah clear ya teman-teman di sini ya bahwa memang sebenarnya kalau saham itu judi ya sebenarnya perilakunya, bukan bursa sahamnya, bukan saham yang menjadi yang selanjutnya disalahkan gitu ya. Akhirnya teman-teman nggak mau berinvestasi di saham gitu kan. Nah itu teman-teman ya, jadi saya juga ada kebayang gitu kan. Ini kan kantor saya depan jalanan nih kan, ya kan. Saya juga berpikir juga kalau misalkan saya taruhan sama teman kantor saya nih 1 menit lagi aja mobil apa yang bakalan lewat gitu kan. Terus kita taruhan gitu kan. Itu kan masuk judi juga ya gitu kan. Nah, apakah jalanannya itu judi? Kan bukan judi ya jalanannya ya. Itu kan tempat alat untuk transportasi kan. Iya. Cukup mahal gitu ya. Oke kan, kita masuk lagi nih ke mungkin masalah mekanisme ya kan. Dulu saya pernah punya temen yang investasi di salah satu saham, ya. Terus itu investasi ya, bukan trading ya. Dia investasi
ini kan daftar efek syariah ini kan selalu diperbarui nih Kak. Setiap 6 bulan sekali kalau nggak salah ya. Setiap 6 bulan sekali diperbarui. Tiba-tiba ya, dia nggak pernah ngecek lagi tuh portofolio sahamnya, Mang. Dia nggak pernah cek, sekalinya dicek langsung digaris atau udah keluarlah dari daftar efek syariah. Gitu. Nah itu gimana tuh Kang hukumnya? Padahal kan kalau kita ya kita nggak tahu dia megangnya udah berapa lama gitu ya saat setelah dia keluar dari daftar efek syariah, gitu kan. Sedangkan dari sisi transaksi kita nggak boleh ya namanya menjual saham yang bukan syariah, gitu kan. Kalau kita udah terlanjur pegang saham, kemudian sahamnya itu keluar dari daftar efek syariah, kita pun mau menjualnya kan sebenarnya nggak boleh kan. Nah itu gimana tuh? Menurut gambaran dari Mang Hamsi. Jadi kalau memang kita sudah dari awal berniat untuk jadi investor atau pedagang saham syariah, salah satu risiko yang unik dari saham syariah selain dari risiko capital loss, risiko likuiditas, risiko suspensi ya, risiko delisting. Yang uniknya itu satu lagi, risiko dikeluarkan dari efek syariah, itu juga risiko. Nah karena itu kalau yang memang sudah declare, mendeklarasikan dirinya sebagai investor atau trader syariah, ya mau nggak mau setiap 6 bulan harus mantau gitu. Itu juga salah satu ikhtiar, salah satu usaha untuk kehati-hatian kita. Itu sebagai tindakan pencegahan ya, maksudnya pencegahan kita masuk ke dalam efek yang bukan syariah. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana, Mang? Kalau sudah terlanjur kan di Quran tuh sering diulang gitu. Kalau kita melakukan dosa kemudian tidak tahu atau terlanjur gitu, misalnya sudah tahunya sudah lama gitu, baru tahu ini nggak boleh, itu kan diampuni ya. Illa maqad salaf, itu sering diulang tuh. Kecuali yang sudah lewat atau yang tidak diketahui sebelumnya. Nah bagaimana? Dijual saja misalnya. Kenapa? Terus tadi pertanyaan dari Kang Indra, apakah boleh jual? Boleh. Ya, kenapa menjualnya itu salah satu ikhtiar kita untuk meminimalisir memiliki barang yang tidak dibolehkan. Dan setahu saya di sekuritas itu yang nggak boleh belinya, kalau jualnya bisa. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya membeli lagi saham itu yang sudah dikeluarkan dari isi, yang kebetulan kita punya sistem online trading syariah misalnya, itu nggak bisa dibeli. Tapi kalau jual kayaknya bisa deh. Gitu. Kalau dijual kayaknya bisa. Kemudian juga gimana jualnya ya, seadanya di situ, kalau mau jual ya jual gitu. Jadi untuk lebih hati-hati ya, misalnya ada saham yang tidak masuk efek syariah, kita jual dulu aja. Akhirnya kita punya cash kan, kemudian kita bisa belikan saham lain gitu. Terus saya pertanyaan, Mang kalau nunggu lagi gimana ya? Nunggu aja nanti silakan apa? Nunggu lagi aja siapa tahu masuk lagi ke efek syariah begitu. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang menjamin bisa masuk lagi? Jadi kalau saya, prinsipnya, saya itu menghukumi yang sudah nampak nyata. Hukum bidzawahir wala tahkum bissarair gitu kan, kalau kaidah yang lain. Hukumilah sesuatu itu dengan yang sudah nampak kelihatan. Jangan menghukumi sesuatu yang belum jelas atau belum nampak. Dia masuk efek syariah itu belum jelas, belum pasti. Tapi dia keluar dari efek syariah itu pasti, jelas, sudah jelas dia keluar kok. Nah, maka saya dahulukan yang pasti ini, jadi saya jual aja. Berapapun ruginya saya jual, kalau saya. Kenapa? Karena nggak ada yang menjamin setelah itu dia akan naik lagi atau masuk lagi. Saya berikan contoh lah. Saya pernah cut loss besar di WSBP. WSBP itu dulu bagus ya, awal-awal gitu. Kemudian turun dan ternyata punya utang banyak. Karena punya utang banyak, akhirnya WSBP keluar dari efek syariah. Saya sudah menjual sebelum rilis laporan keuangannya, karena sebelumnya sudah ada laporan kuartal sebelumnya itu udah jelek. Jadi saya jual aja. Saya bilang juga ke teman-teman, jual WSBP-nya. Mang, kagok dong, tanggung nih, gimana lagi, belum ada efek syariah. Secara kinerja sedang jelek, saya bilang. Utangnya udah membengkak, kayaknya dia akan keluar dari efek syariah. Dan ternyata memang keluar. Jadi ketika keluar saya udah nggak punya. Makanya orang suka nanya, Mang masih punya WSBP nggak? Itu tahun kapan saya punya ya? Kayaknya sebelum COVID udah saya jual gitu. Jadi orang masih menganggap, karena mungkin nggak pernah lihat, menganggap saya masih punya saham itu, padahal sudah dijual lama gitu. Kenapa? Karena kita juga sudah mengantisipasi ketika misalnya saham tersebut sudah utangnya membengkak, kita keluarkan saja dari portofolio kita. Ya. Dan di syariah saham kita punya aplikasi yang namanya Hissa, dan Hissa ini bisa mendeteksi atau bisa menyediakan
jumlah utang berbasis bunga dan juga pendapatan non halal. Jadi kita udah tahu nih berapa persen nih sudah mulai meningkat nggak? Gitu. Kemungkinan kuartal depan atau periode berikutnya dia akan dikeluarkan dari efek syariah. Seperti itu kan? Oke, berarti ya itu termasuk dalam salah satu resiko lah ya. Kalau kita mau Betul. berinvestasi di saham syariah, selain resiko-resiko yang sudah ada, gitu kan, delisting, kemudian ya bangkrut ya, terus kemudian suspend dan lain-lain itu ya ada salah satu lagi tambahannya bahwa saham syariah kalau ada resikonya kalau keluar dari daftar efek syariah itu kita terkena juga ya resiko tersebut. Nah, Kang, ada lagi satu lagi. Kalau ini double hit nih, gitu kan. Kalau kita saham portofolio kita udah keluar nih dari apa sih namanya dari daftar efek syariah dan masih ada di portofolio kita. Kemudian udah gitu sahamnya nih suspend kan, mau dijual tuh nggak bisa. Itu gimana tuh? Kalau tadi makanya saya inget nih kayak WSBP masih suspend deh gitu kan. Nah itu gimana tuh? Kang? Itu kan kita mau jual juga emang nggak bisa karena kena resiko dari suspensi itu. Ya, kalau memang demikian adanya, ya itu kan bukan kapasitas kita ya. Artinya kita meskipun punya bukan karena niat punya, gitu. Tapi karena memang mekanisme tidak mengizinkan itu untuk menjual. Kalau itu beda cerita. Kenapa di situ berlaku ya darurat kan? Kenapa? Karena memang nggak bisa gitu. Ad-darurat tubihul mahzurat gitu kan. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena kita udah tidak punya kekuatan lagi atau tidak punya power lagi untuk menjualnya karena disuspend sama regulator ya. Gak bisa lagi kan, gimana lagi ya simpen aja. Toh kita udah berusaha menjual kok. Tapi kan karena mekanismenya gak bisa, paling nunggu nanti dibuka suspensi ya, baru kita jual gitu. Seperti itu aja kan. Oke, berarti ya sudah ya mau gimana lagi ya karena mekanisme yang tidak mengizinkan kita seperti Iya, itu ya. bukan di niat Nah, kita lah ya. Seperti itu. iya, intinya kita nggak ada niat ya untuk apa namanya menahan saham yang sudah keluar dari daftar efek syariah gitu kan. Kalau diwakafin boleh nggak? Kalau diwakafin ya, menurut saya sih kalau wakaf kan tetap nggak bisa jual juga kan di situ. Tetap harus dijual juga gitu ya. Dijual dulu lah maksudnya. Dijual dulu nanti cashnya kita ambil gitu. Dan cashnya itu kan kalau rugi berarti kan gini. Kembali ke Al-Quran gitu ya. Jadi kan kalau ada yang sudah terlanjur riba gimana kan gitu ya pertanyaannya. Ini mungkin yang jarang dibahas nih. Karena orang kan suka ngebut kalau ngomongin riba. Pokoknya riba gitu ya. Di Quran tuh ada yang begini. Ada yang bertanya, kalau saya masih punya utang, saya masih punya piutang begitu ya. Kemudian dulu saya utang tersebut saya ribakan karena belum tahu riba itu nggak boleh. Gimana dong ya Rasulullah gimana? Maka falakum ru'usu amwalikum gitu. Jadi boleh diambil pokoknya aja gitu. Jadi dulu misalnya ngasihnya 1 juta. Kemudian karena belum tahu riba, dia utangkan gitu 1 juta itu bayarnya harus 1.200.000. Nah kemudian yang berutangnya nanya gitu, boleh nggak saya ngambil lagi? Maka boleh, pokoknya aja. Jadi yang dulu nginjamin 1 juta ya 1 juta lagi aja. Gitu. Nah ini berlaku juga dengan saham. Misalnya dulu belanja sahamnya WSBP-nya berapa? 1 juta misalnya. Nah kita ternyata WSBP-nya pas disuspend kemudian dibuka lagi dan dia sudah tidak jadi efek syariah. Katakanlah WSBP-nya 1.200.000. Kita ambil yang 1 juta aja, yang 200-nya itu biarin aja jadi dana sosial gitu. Dana sosial aja, dikasih aja gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata tinggal modalnya 500.000. Itu mah udah habis modalnya juga nggak apa-apa gitu. Diambil aja. Jadi seperti itu Kak. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman ya. Buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom pertanyaan ya, atau di komen juga boleh gitu. Tapi lebih baik sih di kolom pertanyaan aja biar gampang lihatnya ya. Oke, Man, kita lanjut nih ya. Saya tuh dari kemarin kepikiran soal tentang apa sih namanya teknik-teknik yang ada di pasar saham lah sebagai pelaku pasar saham gitu. Banyak tuh tekniknya, ada yang pakai teknikal gitu kan, ada yang
dia mau beli saham pakai teknik open sama dengan low gitu. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Kang? Karena kita nggak ngelihat emitennya apa gitu. Kita nggak tahu nih. Kalau tadi kan Bang Amsi bilang yang penting kita tahu perusahaannya apa, berjalan di bisnis apa gitu kan. Lalu kita beli sehingga kita meminimalisir goror. Tapi kalau ini kita cuman beli berdasarkan teknik yang kita pakai untuk membeli gitu kan. Katakanlah open sama dengan low gitu. Terus lalu kita beli, tapi kita nggak tahu nih emitennya bergerak di bidang apa, bisnisnya kayak gimana. Nah itu gimana tuh Kang? Apakah diperbolehkan untuk membeli saham dengan cara seperti itu? Kalau saya tetap ke dasar fatwa tadi ya. Fatwa tidak mengatur kita belinya pakai apa analisisnya gitu. Karena yang menjadikan boleh tidak itu bukan masalah sebelum terjadi transaksi gitu. Kalau itu mah boleh-boleh saja pakai analisis fundamental kah, teknikal kah, dan yang lainnya juga silakan. Tapi yang diatur oleh boleh atau tidak transaksi itu ketika dia belinya sahamnya saham syariah atau bukan, kemudian dia menggunakan mekanisme syariah atau tidak, itu aja sih dari situ. Adapun tekniknya boleh-boleh saja, mau pakai apa ya, saya tahu lah open sama dengan low itu lagi viral sekarang gitu. Tapi saya sudah mengenal teknik itu sejak tahun 2007 kan. Wih, ya. Jadi ketika sekarang viral itu, saya mungkin baru ngomong di sini ya. Ketika sekarang viral itu saya udah nggak aneh sebenarnya ya. Itu udah lama teknik itu, dan ya mungkin bagi sebagian memang efektif gitu. Tapi bagi sebagian lain juga kesusahan juga mencarinya seperti apa. Dan bagi saya sekarang yang namanya apa? Yang namanya garar atau yang namanya tadi tidak tahu sahamnya, menurut saya sih, kalau saya sekarang ya, kayaknya sih sangat tidak mungkin orang kalau itu tidak tahu saham apa. Kenapa? Karena ketika dia ketikkan kode kan langsung muncul PT apa. Apalagi kalau misalnya diklik lagi misalnya profil, udah muncul tuh dia dagang apa. Minimal kenal namanya tahu lah. Saya kira kalau sekarang ada orang yang beli Akra, orang pasti tahu itu, pasti ada tulisannya AKR, Korpindo gitu. Kemudian kalau misalnya di beberapa sekuritas ada warna dari sektor kan. Kalau kuning kan summer, misalnya kalau biru ada, itu kan sebenarnya asal tinggal klik aja ada profil. Jadi karena sudah online sekarang, menurut saya orang itu justru lebih bisa meminimalisir goror hanya dengan satu klik gitu kan. Beda dengan dulu gitu. Harus berbasis koran, harus berbasis cetak. Sekarang bisa tahu langsung gitu. Oh ini slis. Kok kenapa ya slis naik? Oh ternyata itu sepeda listrik gitu. Motor listrik. Padahal dulunya itu saham tekstil kan, Gaya Abadi Sempurna kalau tidak salah. Jadi sekarang itu orang kecil kemungkinan kalau nggak mau mengulik kode itu saham apa, perusahaan apa, karena sudah sangat mudah gitu. Jadi artinya untuk menghilangkan gorornya itu sangat gampang sekarang. Jadi kalaupun menggunakan teknik open sama dengan low yang sudah jadul itu, yang sekarang lagi rame lagi. Ya, itu kan boleh-boleh saja. Atau teknik fundamental katakanlah seperti fundamental analysis juga. Ya, pakai yang sekarang lagi rame misalnya turnaround story, kemudian misalnya value investing, growth investing, itu dari dulu juga gitu-gitu aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil beberapa metode itu untuk pertumbuhan dari modal kita sendiri. Itu mungkin kan. Oke, berarti boleh-boleh aja lah ya kalau teman-teman kalau mau pakai apapun gitu ya. Yang penting kita tahu karena teknik apa itu tadi namanya. kan. Iya, teknik itu sebelum transaksi. Bukan pas transaksinya kan. Tuh. Betul. Oke, gitu ya. Jadi mau pakai teknik apapun, berarti Mang Amsi dulu susah ya itu meminimalisir gorornya ya. Karena kan dari 2007 dulu belum ngeklik kalau nggak salah ya 2007 ya. Atau udah 2007 itu yang akhir baru ada online trading. Jadi saya dulu waktu pertama kali beli saham itu masih by phone kan. Jadi ditelepon sama broker, Pak Asep sekarang mau beli saham apa gitu kan. Atau saham ini lagi bagus mau dibeli nggak?
Jadi kita direkam tuh, kalau misalnya beli aja Pak, itu direkam sebagai bukti bahwa kita menyetujui pembelian atau penjualan. Baru 2008 awal saya belajar online trading. Dan ketemulah rumus-rumus kayak open sama dengan low dan yang lainnya. Karena masih orang Berarti yang sama yang ya, berarti kalau dulu analisisnya gimana tuh kan? Dulu udah ada candlestick belum tuh? sudah, Atau candlestick kan sejak abad 18 sudah ada ya. Jadi yang membedakan tuh hanya platform dan media saja. Jadi ilmu saham itu ya teknikal pasti belajar candlestick pattern, kemudian misalnya indikator teknikal, kemudian hal-hal lain lah yang terkait dengan chart gitu. Fundamental belajar valuasi, rasio keuangan, dari dulu juga segitu, itu aja. Yang membedakan hanya dalam penyampaian dan media publikasinya. Kalau dulu lewat koran, begitu, lewat email, mailing list, baru setelah ini ada Facebook, gabung di grup-grup Facebook. Setelah ada grup Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, gitu. Yang membedakan ya dalam deliverynya aja. Dulu itu susah banget kalau kita ingin dapat riset dari sekuritas. Sekarang bahkan, mohon maaf, jarang ada yang baca saking banyaknya riset sekuritas, gitu kan? Betul kan? Dulu itu barang yang mahal, Kang. Kalau dapat riset sekuritas itu barang yang mahal karena ini saham yang akan banyak pembelinya gitu. Kalau sekarang kan orang di grup Telegram itu bahkan yang berbayar pun bisa jadi gratis. Orang-orang Indonesia kan sadis banget tuh ke karya orang itu, kanibal ya. Jadi kadang ini nggak boleh diperjualbelikan, muncul di mana-mana kan seperti itu. Jadi kita informasi di zaman sekarang itu sangat mudah diakses, sangat mudah didapat. Saking mudahnya jarang dibaca. Seperti itu. karena sudah terlampau banyak ya. Betul. Overload information katanya seperti itu kan. Overload information. Oke man. Itu saya rasa udah jelas banget lah ya terkait dengan. Ada satu lagi pertanyaan yang saya masih agak ganjel nih. Kenapa sih di dalam kriteria saham tuh masih disisakan 10% pendapatan non halal? Kenapa enggak 0% aja gitu, Bang? Pendapatan halalnya gitu. Di situ kan masih ada unsur yang haram gitu, yang tidak halal. Itu gimana tuh, Bang? Oke, jadi kita harus kajinya itu dari sisi at-tafriq al-haram, al-halal minal haram. Jadi pemisahan antara yang halal dari yang haram. Nah, ada sebagian mazhab yang mengatakan izah talatal halal wa haram golibatil haram. Jika bercampur halal haram, haram semua gitu. Itu adalah di makanan atau minuman. Karena memang tidak bisa dipisahkan zatnya. Tapi ketika dalam keuangan ada pendapat yang mengatakan keuangan itu bisa diklasifikasikan, bisa dipisahkan, mana yang halal, mana yang haram, mana pendapatan yang boleh, mana pendapatan yang tidak boleh. Bisa dihitung. Income-nya bisa dihitung. Nah, karena bisa dihitung, maka bisa dipisahkan. Bisa ditafriq gitu. Nah, masalah toleransinya, batas minimalnya berapa? Nah, itu adalah angka yang ijtihadiyah. Artinya angka yang disepakati sesuai dengan konsensus ulama di tempat tersebut. Misalnya di negara Malaysia sudah 5%. Di negara lain juga 5-10% lah gitu ya. Indonesia masih 10%. Tapi kemarin juga saya pernah diundang oleh OJK. Dalam hal ini Direktorat Pasar Modal Syariah, kebetulan konsultasi dan diskusi tentang kriteria saham syariah. Kita dari investor itu sudah mengajukan atau mengusulkan ada pengetatan. Jadi kita mengusulkannya utangnya itu 33%, kemudian pendapatan non halalnya 5%. Jadi bertahap. Kenapa? Karena ada at-tadrij fit tasyri'. Ada gradual dalam penentuan hukum syara gitu. Kita mohon maaf, kita bukan yang serta-merta harus ganti semua. Nah, kita moderat lah gitu. Kita wasatiyah gitu. Jadi tidak serta-merta pokoknya kalau ganti rezim yang menang misalnya Islam garis keras harus semua. Bioskop nggak boleh, ini nggak boleh kan nggak bisa. Di kita nggak seperti itu gitu. Di kita ini nature orangnya tidak bisa saklekan gitu kan. Jadi harus bertahap lah. Dakwahnya bertahap gitu. Karena
nature-nya hukum syara juga seperti itu kan. Ketika dulu maisir atau khamar atau arak dan judi itu kan tidak langsung diharamkan ya. Al-Baqarah 219 bicara itu masalah manfaat madarat, lebih banyak madaratnya. Gak ada haram di situ. Kemudian An-Nisa 43 atau 41 ya, 43 ya. Itu kan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Sahabat waktu itu masih ada yang mabuk ketika sholat gitu. Dan Rasul tidak serta-merta memarahi itu atau misalnya membuat itu, menjadikan itu haram gitu. Tapi jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk gitu. Baru di Al-Maidah ayat 90 tegas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuh, haram gitu. Artinya ketika menetapkan judi dan khamar itu menjadi sesuatu yang haram, itu ada tahapannya. Nah, ketika sekarang pun itu dijadikan metodologi ya teman-teman. Bukan berarti sekarang Islam kan sudah sempurna, mengapa hukumnya harus? Nah, itu kan beda cerita lah. Biasa itu yang pingin negara harus Islam. Enggak. Jadi istilahnya begini, dalam konteks masyarakat kita tetap harus gradual. Jadi saya menggunakannya ketika ada 3 ayat tadi itu sebagai metodologi penentuan hukum, metodologi penetapan hukum. Itu yang kita ambil spiritnya, metodologinya. MUI di kita menggunakan metodologi itu. Tidak serta-merta langsung haram, gak boleh. Tidak, kita lihat kondisi situasinya seperti apa. Kalau berfatwa sendiri boleh-boleh aja, ini gak boleh ya, boleh. Tapi ketika bicara kemaslahatan umat gak semudah itu. Ada sesuatu yang harus kita jaga, harus kita akomodasi juga. Jadi menurut saya metodologi pengambilan fatwa oleh MUI itu sudah memenuhi kaidah istinbat ya. Kaidah pengambilan atau penetapan hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi ya tadi lah, bertahap saja, jadi kita tidak langsung 0%, sekarang 10 jadi 5%. Itu alhamdulillah kita diminta. Syariah saham karena mungkin salah satu komunitas yang lumayan besar ya, banyak gitu. Teman-teman juga terima kasih sudah banyak dukung kita. Jadi kita diminta oleh OJK langsung, maaf sih dan teman-teman syariah saham kita undang ya, mau ngebahas tentang kriteria. Dan ini kriterianya mungkin baru berlaku tahun depan, kalau disetujui. Kalau disetujui, jadi efek syariah itu akan diperketat. Misalnya utangnya diperketat, dan kita udah pakai simulasi. Kalau diperketat sekian, jumlah sahamnya bakal sekian. Kalau diperketat lagi, jumlah sahamnya bakal sekian. Ternyata uniknya, antara kita investor dengan para pelaku industri itu berbeda surveinya. Jadi investor retail itu pingin pengetatan, tapi industri itu pingin tetap. Kenapa? Karena berpengaruh kepada jumlah emiten yang bisa diperjualbelikan ya. Memang kan beda lah. Kalau kita kan investor lebih memilih lebih hati-hati gitu ya. Tapi kalau dari sisi pelaku industri kan lebih memilih ke exposure bisnis ya. Kita kan memang berbeda pandangan dalam hal ini gitu. Tapi kalau secara retail, secara perdagang secara kita sebagai investor, kita tentu perlu ingin pengetatan itu bertahap dan sampai mungkin kalau bisa ya 0% begitu. Kalau bisa ya. Seperti itu kan. Oke, berarti kita harus bertahap ya. Ya mudah-mudahan aja tahun depan bisa lah ya sampai ke 5% jika disetujui ya. Dan mudah-mudahan juga disetujui gitu. Karena ya ini selalu menjadi gonjang-ganjing di masyarakat gitu kan. Setelah tahu kriteria saham tuh seperti itu kan. Jadi ya kita juga mau jawab seperti apa kan. Nah. Gampang sih kan, bisa 0%. Bisa 0%. Syaratnya emitennya harus di atas 1.000. Emiten yang terdaftar di bursa efeknya. Iya. Kenapa misalnya Malaysia sudah mulai ketat? Karena emitennya udah di atas 900. Kenapa? Karena ketika diketatkan masih ada yang bisa disaring gitu kan. Kalau sekarang 0% yang tersaring itu cuma di bawah 200 kalau nggak salah, atau bahkan di bawah 100. Nggak bagus buat industri dan ekosistemnya. Jadi kita tidak boleh egois gitu. Saya investor di aman, tapi saya industri mati, kan nggak boleh. Seperti itu. Oke Kang, kita coba ke ke question ya. Ini ada Ye Lestari, dia bertanya ya, katanya kalau di reksadana itu udah dipotong zakat belum sih? Apa kita harus ngitung sendiri gitu? Setahu saya sih zakat penghasilan setahu saya zakat mah tidak ya.
Jadi zakat itu ya akhirnya dikembalikan ke kita saja. Jadi misalnya dari situ dipotong buat zakat oleh kita sendiri. Seperti itu kan, setahu saya. Kalau pajak iya, tapi kalau zakat itu Pajak. kita aja yang menghitung. Oke, kemudian bagaimana kalau saham-saham bank konvensional sebaiknya dihindari ya kalau di syariah itu nggak boleh kan ya? Ya, Kalau saya nggak bank pernah beli loh. syariah ya. Saya Apa? sejak 2007 nggak pernah beli saham konven. Oh nggak pernah ya, berarti BCA BNI. Ya, semenarik apapun pertumbuhannya saya nggak pernah beli. Karena bagi saya syarat pertama ya sahamnya harus syariah gitu. Kalau tidak ya nggak bisa. Kecuali bank BCA-nya dikonversi jadi bank syariah, baru saya beli. Ya BCA-nya udah ada sih BCA syariah tapi belum belum go publik ya. Betul. Saya coba cari di komen tadi kayaknya ada. Tuh, terus bagaimana terkait dengan di pasar modal atau forex? Nah, bagaimana nih ini out of topik ya di luar ini ya. Trading di pasar modal tadi udah dijawab ya, Mas Zen, itu boleh secara objek dan mekanismenya. Ya, ini banyak juga nih di saham emiten rokok masih kategori syariah. Lah dia yang mengharamkan saham malah rokok katanya boleh. Ya emiten rokok nggak ada yang syariah ya bang ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kalau beli beli saham apa namanya saham haram tapi beli motor kredit. Nah itu gimana tuh? Kredit tidak haram. Kredit? Ya. Kredit tidak sepenuhnya haram. Nah ini juga kadang orang pokoknya kredit itu riba. Nah mana dulu? Kredit itu kan hanya salah satu mekanisme pembayaran. Dan di pembayaran itu ada yang namanya buy taksit, ada buy besaman ajil, menjual dengan harga diangsur itu boleh. Yang penting akarnya apa dulu? Misalnya murabahah kah? Ijarah al-muntahiyah bitamlik gitu. Jadi yang kadang ya tadi kan, karena kita perlu belajar banyak ya. Intinya ginilah. Kalau misalnya kita beli motor, dibelikan oleh Kang Indra butuh motor, saya belikan motornya 15 juta. Saya belikan 15 juta dan saya jual ke Kang Indra itu 16 juta. Apakah boleh? Boleh. Boleh dong, jual beli dong. Namanya murabahah. Namanya murabahah saya karena Kang Indra katakanlah ingin punya motor tapi gak punya uang. Saya punya uang gitu. Akhirnya saya belikan, saya jual tapi ada keuntungan 16 juta. 1 juta keuntungannya. Kemudian kita nego sampailah 15 juta 500. Nah, yang 500 ribunya itu riba atau bukan? Bukan. Bukan, itu keuntungan, margin, itu rabah namanya. Makanya disebutnya murabahah. Kemudian, karena Kang Indra tidak sanggup bayarnya tunai, maka bayarnya nyicil. Boleh nggak? Boleh, itu kredit namanya. Itu namanya baik di zaman ajil. Menjual dengan harga diangsur. Nah, jadi sebenarnya koridornya ada ya. Cuman ya sekarang ini kan kadang orang pingin cepat aja. Kredit itu riba. Apa namanya pinjam ke bank syariah pun riba ya karena nggak tahu akad. Akhirnya perjuangan kita untuk membumikan ekonomi syariah itu patah oleh orang yang pingin saklek gitu, pingin hitam putih langsung. Padahal ya dia tidak juga paham gitu, dia juga tidak terlalu paham tentang akad gitu kan. Padahal kalau ada akadnya semua itu ada koridornya. Maka dari awal harus dipisahkan dulu ini akadnya itu akad sosial atau akad finansial. Kalau akad sosial misalnya tabaro itu misalnya qardul hasan, gadai dan seterusnya. Kalau misalnya akad finansial ada murabahah, mudharabah, ijarah dan seterusnya. Kalau dipelajari semuanya, ekonomi di kita itu sudah mencerminkan itu sebenarnya. Tinggal pelabelannya aja yang harus lebih dipahami gitu. Oke, berarti boleh ya kalau kredit ya. Kalau nggak ada kredit nanti ekonomi kita sulit jalan juga nih, gitu. Nanti Iya, apa-apa betul. cash, in cash gitu ya bang ya. Belum punya in cash akhirnya Iya, yang tadinya harus konsumsi jadi nggak konsumsi kan gitu ya. Nah betul. itulah harus paham tentang akad-akad transaksi jual beli ya. Oke Kang, berhubung waktunya nih Kang, kita Oke, udah nggak siap. terasa banget jam lebih kita berbincang-bincang saham, prinsip-prinsip syariahnya seperti apa.
gitu ya. Ya sebenarnya masih banyak sih yang harus saya gali ya bersama Mang Ausi ini, karena kapan Siap. lagi nih ketemu lagi sih hari ini. Tetapi waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih buat Mang Ausi atas kesediaan waktunya udah join bersama kita sharing-sharing terkait dengan Sami-sami Kang. prinsip-prinsip pasar modal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kolaborasi lagi untuk berbicara yang lebih, ya yang lebih ekspor lagi kayaknya ya, gitu ya. Terima kasih Siap juga Kang. buat teman-teman yang udah nonton IG live kita dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang di-sharingkan oleh Bang Amsi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa membuka mindset teman-teman bahwa investasi saham tuh boleh loh, investasi saham itu nggak haram gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Bang Amsi sekali lagi. Sami Kang. Mohon izin pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Nuhun Kang. semuanya. Saya izin juga ya. Ya.